Mungkin dulu ada yang bingung ya. Duh, kok videonya nggak ada, Bu? Video yang Blitz kemarin nggak ada dan nggak bisa ditonton karena videonya saya ganti ke private ya. Sehingga orang luar yang mau nonton nggak bisa meskipun punya linknya. Cara ini harus saya lakukan karena saya dapat info proyeknya ini harus deposit untuk bisa main. Sebenarnya deposit untuk bisa main masih cukup wajar karena ini game NFT. Kalau gratis terus ya nggak mungkin. Itu cukup wajar. Jujur aja di kemarin-kemarin itu saya sedikit curiga ya, tapi saya kayaknya ini mungkin cuman kecurigaan saya aja sih. Saya menganggapnya kayak gitu. Tapi kesini kok kayaknya Dolor harus paham sih ini kenapa kok saya putuskan videonya di mode pribadi. Dolor nggak bisa nonton dan saya anjurkan untuk uninstall aja, jangan dimainin. Pertama alasannya ini lur, Dolor harus mengikutkan alamatnya ini atau alamat dompet MetaMask yang ada di game untuk ikutan penjualan token atau presale setidaknya 10 USDT. Alasan dari timnya sih biar tahu loyal member dari komunitasnya. Tapi menurut saya ini adalah sesuatu yang bullshit, yang omong kosong dan hanya menjadi alasan proyek untuk menutupi niat buruknya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena airdrop itu untuk mendistribusikan tokennya agar bisa dijangkau oleh banyak orang. Itu alasan pertama, ada airdrop ya. Lalu alasan yang kedua yaitu agar mereka dapat member. Sehingga kan logikanya adalah yang butuhkan proyek, betul nggak? Kenapa member yang harus deposit? Seharusnya kan yang keluar uang itu yang butuh, yaitu yang punya proyek, yaitu yang mengadakan airdrop. Tapi kalau orang yang ikut airdropnya, member kita ini tidak wajib dan tidak harus dan seharusnya tidak ada bentuk deposit. Karena kita itu dibutuhkan mereka loh. Kita main gamenya itu mereka itu harusnya udah seneng. Kenapa kita disuruh untuk deposit? Logikanya kayak gitu loh. Dan saya harap ini nanti bisa diterapkan ke banyak proyek, bukan hanya game Blitz aja. Tapi alasan dari Blitz ini mencurigakan bukan hanya dari sudut pandang itu ya, tapi dari syarat yang kedua nih. Kayaknya Dolor harus benar-benar hati-hati gitu. Yaitu Dolor akunnya ini harus mencapai setidaknya 300 ke atas, level 300 ke atas. Saya coba oret-oret biar lebih enak. Jadi yang kedua ini kan harus level 300 ke atas. Nah ini saya curiganya mereka yang niat nggak deposit, niat nggak depo ya, akan kesulitan untuk mencapai level 200 plus. Jadi sistem scamnya kan kayak gini. Dolor kan main, lalu nanti deposit 10 USD. Nah ternyata harus mencapai level 300. Berarti kan 10 USD nya udah terlanjur nih, tapi belum mencapai level 300, masih di 200 plus karena kesulitan kalau nggak depo. Akhirnya Dolor deposit di dalam game, store 10 USD di dalam game biar bisa mencapai 300. Sehingga targetnya itu bukan yang 10 USDT ini, tapi yang lebih besar lagi ketika Dolor mainin gamenya. Apalagi gamenya itu game Blitz ya, yang punya nama. Nah ini yang bener-bener wajib hati-hati. Ini kayak jebakan kecil, tapi sebenarnya itu ada jebakan besar yang menanti kita loh. Ini juga sebenarnya sistemnya itu mirip-mirip kayak judi online. Kita itu harus deposit kecil-kecil dulu, dikasih menang, habis itu kita kalah, terus udah terlanjur deposit kalah, akhirnya kekalahan besar itu menanti kita nantinya. Deposit, kalah. Alasan lainnya yaitu di Twitter kemarin kan ada listing di Bitmart ya, yaitu akan segera listing di Bitmart. Tapi Dolor harus hati-hati di sini. Bitmartnya kan masih segera listing ya, tapi tidak ada tanggalnya loh. Sedangkan proyek sendiri berani ngasih tanggal. Loh Bu, bukannya wajar ya kalau ada tanggalnya? Sebenarnya wajar lur, tapi kalau di exchange infonya ini nggak ada tanggal, biasanya proyek itu tidak boleh share kayak gitu, nggak boleh spesifik. Nah kalau share kayak gini berarti kan kita harus curiga dari awal. Curiganya adalah ini hanya untuk FOMO doang, padahal bisa jadi nanti nggak jadi listing. Bisa jadi loh,
Karena di Bitmart sendiri juga ada beberapa token yang listingnya itu di delay dan nggak ada kejelasan listingnya itu kapan. Nggak tahu jadi listing, nggak tahu enggak, dan dikhawatirkan kan nggak jadi listing nanti gitu lur. Itu yang dulur harus hati-hati ya. Terus juga di websitenya ini kan pakai nama Bleach. Biasanya di game itu ada intellectual property, jadi kayak hak cipta gitu ya. Nah biasanya untuk proyek-proyek yang menggunakan nama terkenal atau dari anime atau apa, harus ada izin atau minimal partnership. Contoh seperti Zoid ini lur, yang pakai intellectual property juga ya. Di sini Zoid itu kan punya proyek juga, yaitu ACT Games, dan ACT Games ini juga melakukan kerjasama, terus sudah mendapatkan izin juga dari Takara Tomy, Taito, Detsu, Sanrio. Ini proyek-proyek yang masih ada hubungannya dengan Zoid, yang mungkin saja mereka udah dapat izin untuk membuat game kayak gini dan dijadikan proyek. Terus juga kayak The Walking Dead All Star. The Walking Dead All Star juga kan dari IP Walking Dead tuh, sehingga XPLA bisa pakai The Walking Dead All Star karena Come to Us punya IP-nya. Dulu saya pernah bahas. Nah ini nih, Skybound nih, based on comic book Walking Dead Robert Kirkman. Di Zoid itu ada loh di sini loh, kalau dulur pengen cari tahu. Tommy, ZWK Tommy. Ini kalau dulur cari tahu di Google pasti akan nemu ini ya, Takara Tomy, perusahaan yang ada di Jepang. Kalau nggak toko gitu, dulur cek aja pasti keluar. Dan sayangnya di Bleach saya tidak nemu. Sejujurnya saya sudah agak curiga dari awal, ada ya kayak IP, terus ada Twitter juga, terus yang listing di Bitmart. Tapi saya tidak ingin berburuk sangka. Maksudnya adalah ya udahlah, ini kan game gratis gitu loh. Terus gamenya itu Bleach. Ya seenggaknya pasti dulur suka gitu mainin gamenya. Dan kita kan juga nggak butuh deposit gitu. Jadi ya mending dimainin aja dulu. Mungkin aja nanti ada perkembangan yang lebih baik. Tapi ternyata harus deposit dan ternyata harus ada level. Di sini saya mulai ya udahlah, saya coba tutup aja. Saya tutup dan saya buatkan video ini biar dulur paham. Jadi intinya adalah sebelum saya tutup, kalau dulur memang ingin main monggo. Sebenarnya masih bisa dimainin gamenya, jujur aja masih seru banget. Gamenya juga sudah listing di Play Store. Kalau dulur mau main ya monggo sambil nunggu update terbarunya. Tapi karena di sini harus ada deposit dan harus level 300, ya dulur harus hati-hati aja. Ya mungkin aja dulur penasaran, pengen mainin dulu sampai level 300, beneran bisa nggak? Kalau beneran bisa dan dulur ada uang $10 untuk buang-buang, ya itu monggo. Jadi nanti dulur bisa masuk alokasi di airdropnya nanti. Tapi kalau berat dan nggak bisa mencapai level 300, ya nggak usah deposit. Sebenarnya gitu aja sih, terserah dulur. Kalau mau main ya naikin levelnya dulu, bisa nggak tanpa deposit, tapi dulur bisa capai level 300. Kalau nggak bisa ya berarti kemungkinan scam itu besar banget loh. Tapi kalau bisa ya dulur bisa pakai USDT ini, yang 10 USDT ikutan presale dan nunggu update terbarunya. Kalau beneran listing Bitmart ya jackpotnya itu ada, kemungkinan jackpotnya itu ada. Tapi kalau ternyata nggak jadi listing Bitmart, ya dulur juga harus siap-siap dapatnya mungkin nggak banyak gitu loh. Jadi ya semua kembali ke dulur-dulur, yang penting dulur harus paham dan sudah saya sampaikan ya untuk bahayanya, resikonya. Sebelum saya tutup ada satu hal yang harus saya kasih tahu. Di Discord saya kan sudah join tuh, dan saya tuh pengen tanya, tapi saya itu sudah di-kick 3 kali lur. Ini yang bener-bener aneh banget ya. Sejauh saya main game saya tidak pernah di-kick dari Discord, bahkan sampai 3 kali. Saya join 3 kali, di-kick 3 kali. Dan fakta menariknya adalah saya buat video ini sudah ambil atau ngetik beberapa kali ya. Ini bukan kali pertama saya buat, jadi saya buat tadi buat, terus kok kayaknya kurang pas saya buat lagi, kurang pas saya buat lagi. Ini udah beberapa kali. Saya coba tanyakan di tiketnya, tapi nanti saya akan di-kick dari grup. Tidak lama lagi nanti saya akan keluar dan saya harus join untuk bisa masuk ke grup ini. Jangan-jangan kena bot. Saya kira itu bot ya. Tapi kemarin malam kan saya join tuh, beberapa jam juga masih aman dan masih ada chat saya. Tapi waktu saya tinggal tidur dan subuh buat, karena saya buat video ini subuh ya, jam 5 saya coba update secepatnya.
karena videonya cukup banyak yang nonton, jadi saya coba untuk update secepatnya. Saya harap bisa upload pagi. Dan ini adalah cuplikan video saya tadi waktu saya join di Discordnya dan ingin membuktikan beneran gak sih di-kick. Ya ternyata ini di-kick beneran, saya nggak join di Discordnya. Ini juga yang jadi mencurigakan. Makanya dulur harus bener-bener hati-hati, sampai videonya juga saya pribadikan biar nggak ada yang nonton. Jangan lupa untuk share dulur-dulur yang lain biar paham dan biar nggak kena scam. Ya hati-hati aja pokoknya. Sekian, matur nuwun lur.